Ro kan itu berbicara hal-hal yang transenden. Daging itu bukan sifat. Daging bukan sifat, Pak. Bukan, Adek. Gini. Daging itu noun. Dia nggak disebut nggak kedagingan disebut, tidak disebut kedagingan. Disebutnya daging. Saya tidak bilang daging itu sifat. Kalau sifat itu bahasanya sarkinos, sarkikos, nah itu sifat. Gitu loh. Kalau sarki itu benda. Iya, kalau disebut pneuma itu benda atau bukan? Pneuma itu adalah bentuk netral. Tapi bisa jadi kata benda. Saya nanya. Enggak, gini Pak. Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata gender. Bisa ada netral, bisa feminim, bisa male, bisa. Loh iya, makanya kamu jangan nipu-nipu di sini. Jangan kasih info seperti itu. Netral tuh maksudnya apa netral? Ro itu netral gendernya. Apa tuh netral tuh dalam arti apa? Netral tuh apa? Tidak memihak. Netral gini, netral itu bisa jadi feminim, bisa jadi maskulin gitu, netral. Bukan, tidak, bukan. Netral itu bukan feminim, bukan maskulin. Itu netral. Bukan netral. Bisa jadi maskulin, bisa feminim. Itu omong kosong. Kamu jangan omong kosong di sini. Gini Dek ya. Pengertian gender maskulin dan feminim dan netral begini. Maskulin itu pengertiannya dia sebagai otoritas, sebagai pemimpin. Nah, itu. Feminim maskulin itu kok kayak gitu. Dari mana dapat ilmu itu? Nanti dibantah Erben ya. Maskulin artinya sebagai pemimpin, sebagai otoritas, sebagai penyebab, itu maskulin. Kalau feminim, sebentar dulu. Feminim itu lebih kepada penyedia atau menerima atau menyelenggara. Nah, netral itu bisa berdiri kepada dua posisi itu netral. Dia bisa sekaligus menyedia dan sebagai pemimpin. Dia sekaligus menyelenggara, sekaligus menyebabkan. Itu netral. Jadi kalau kata pneuma itu netral atau feminim? Netral. Makanya pneuma itu bisa menyediakan orang itu, bisa membuat orang itu mengerti kitab suci dan bisa menuntun sebagai otoritas. Bisa itu pneuma. Dari mana hubungan dengan netral atau tidak netral? Hubungan tentang masalah yang kamu omongkan itu. Roh Tuhan menyertai kamu, itu sebagai otoritas. Roh Tuhan menuntun kamu, mengajari kamu, itu sebagai penyedia, penuntun. Itu feminim itu. Nah, gitu. Nah, gue nggak ngerti tuh hubungan kausalnya itu gimana, gue nggak ngerti. Ya, berat. Oke. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan pasti ngerti. Ya, gue pengen denger cara lo yang pelan-pelan tuh gimana. Make me understand. Ya, jadi roh pneuma itu netral. Roh itu akan menyertai kita, akan memimpin kita. Nah, itu sebagai otoritas berarti. Roh itu memimpin berarti roh itu otoritas. Artinya dalam kategori maskulin sekalipun gendernya adalah netral. Nah, roh yang menuntun kita, mengajari kita, artinya roh itu sebagai feminim. Karena penyedia. Itu feminim itu artinya penyedia, penyelenggara yang menyediakan. Contohnya sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu, Allah itu berjenis kelamin nggak? Kan disunat. Gimana sih kamu, Dek? What the heck? Berarti Allah yang adalah roh itu, yang kamu bilang netral, dia punya jenis kelamin. Ketika dia dinyatakan itu kan secara daging, iya. Ketika dinyatakan secara daging kan punya disunat. Yesus itu ngomong Allah itu roh. Kalau roh itu kan netral. Berarti yang punya jenis kelamin itu merujuk pada si rohnya atau merujuk pada dagingnya? Gini Adek ya, kalau kamu berbicara jenis kelamin, berbicara tentang suatu hal yang fakta, yang faktual. Jadi kalau secara roh kan tidak ada pembuktian bahwa punya jenis kelamin. Ya sekalipun gendernya kadang Yotefafe itu disebut adalah laki-laki kan. Ada tuh Yotefafe adalah laki-laki, pahlawan perang. Ya kan? Omong kosong, disebutnya pahlawan bukan laki-laki. Loh, di dalam itu omong kosong. Gini deh ya, bentar deh. Keluaran 3 ayat 5. Is kan, kata is kan? Iya, is itu gender Adek. Is itu tahu. Terus terus kamu bilang dia punya jenis kelamin, dia punya kelamin, punya titik gitu. Kalau Alkitab berbicara gender, terus kalau kita mau tafsirkan apa? Loh, waktu itu sudah berinkarnasi bukan? Belum, gini Adek ya sebenarnya. Kalau belum kenapa kamu bilang dia punya kelamin?
Iya, tapi kan dalam keterangan Alkitab soal faktanya ada atau tidak, kan tidak pernah dinyatakan. Tidak pernah dinyatakan disingkapkan secara raw, nggak ada. Nanti disingkapkan ketika dia tampil secara daging. Jadi gini, Pak, kamu pelan-pelan. Nah, di dalam Ibrani, kata is itu tidak pernah digunakan untuk sesuatu hal yang sifatnya adalah metafor, nggak ada. Karena kata is itu umum berbicara gender. Kalau kepada binatang disebut apa? Jantan. Ya kan? Is itu jantan kalau kepada binatang. Kepada manusia disebut laki-laki. Nah, Tuhan ini kan tidak datang dengan bahasanya. Lalu kita pakai bahasa apa untuk Tuhan kalau laki-laki itu bahasa manusia? Pakai laka-laka. Iya, laka-laka atau liki-liki. Enggak. Jadi gini bang, dalam fenomena bahasa Indonesia itu tidak mengenal kata itu bergender. Bahasa Ibrani mengenal, tapi bukan berarti lantas yang diterjemahkan terkait tentang hal yang kita mau bahas, bukan berarti dia punya kelamin, bukan. Masalahnya, kamu bisa buktikan nggak is itu bukan berarti gender? Ya bisa lah. Coba buktikan satu ayat saja. Di kitab Keluaran itu merujuk pada kata pahlawan, bukan berarti dia laki-laki. Aduh, Milhama itu pahlawan, adik. Iya, pahlawan itu bukan merujuk pada laki-laki. Pahlawan itu bisa perempuan juga. Bukan, gini loh, kamu buktikan kepada saya, is itu bukan gender. Coba kamu buktikan. Ya karena Allah itu adalah roh itu tidak bergender. Ya ini, itu gue buktikannya. Saya buktikan roh itu tidak bergender. Aduh, bukan. Kata is, kamu buktikan, is. Kata is itu bukan gender. Coba kamu buktikan. Dalilnya di mana? Iya, is itu kan tadi kan saya bilang kata dalam bahasa Ibrani itu mengenal. Dengar dulu. Katanya itu, kata is di dalam bahasa Ibrani itu bergender laki-laki, tapi bukan berarti si is bergender, bukan. Katanya yang bergender. Ini is kamu itu ngerti nggak bukan maksudnya? Gini, adek, saya ngerti tentang gender kata, tentang arti kata. Masalahnya is ini bukan tentang dari gendernya, dia punya gender, tidak, tapi dari arti kata itu adalah gender. Is itu adalah kata berbicara gender. Makanya kamu buktikan kepada saya di mana kata is yang bukan berarti gender, coba. Saya jelaskan. Berarti menurut kamu Allah itu bergender, berjenis kelamin laki-laki, benar nggak? Ya kalau tertulis begitu bagaimana kamu mau menentang? Oke, berarti dia punya titik. Ya kan buktinya disunat. Gimana sih? Lu kok disunat? Waktu itu belum sunat kok di zaman is itu di Keluaran. Iya, bukti faktualnya kalau dia punya gender secara penglihatan manusia kan saat itu dia disunat waktu dia menyatakan diri. Lo jangan ngomong disunat. Yang disunat itu pada waktu dia menyatakan diri. Di zamannya Keluaran itu Allah itu belum menyatakan diri, Pak. Iya, belum. Ini kan kita lagi bahas kata is. Dengar, kita lagi ngomong tentang is, bukan lagi ngomong tentang SARS. Kata is yang kita bahas. Ini linguistik nih. Nah, si is itu kamu berpikir. Enggak, dengar. Di kitab Keluaran kata is itu kamu berpikir di kepala kamu is yang namanya Yod Heh Vav itu bertitit. Jawab. Iya, laki-laki. Bertitit. Kalau bertitit dia berpantat. Gini loh, coba tunjukkanlah argumentasi yang terdidik loh. Jangan kayak begitu. Loh, ini terdidik. Ini. Karena kamu mengartikan gender di situ titit, gitu loh. Makanya padahal itu jenis kata. Itu jenis kata, bukan berarti dia bertitit. Oke. Saya kasih kamu waktu 1 menit untuk membuktikan bahwa is itu bukan gender, coba. Ya ini. Mana? Dari tadi. Mana dalilnya? Sekarang saya tanya. Loh, dalil yang tadi kita pakai itu gue pakai juga. Bukan, kamu buktikan kepada saya kata is itu tidak digunakan untuk gender, coba. Kata is itu memang digunakan untuk gender. Kenapa kamu sudah kalau untuk kamu menyangga percaya itu gender? Katanya itu kata is itu yang bergender, bukan si Allahnya itu bergender. Itu penjelasan gua. Katanya yang bergender, Pak. Itu bukan gender kata, memang arti kata. Jadi gini adik, sebentar ya. Saya berarti ngerti soal laki-laki. Gender kata. Ya sebentar dulu adik, gini ya. Jadi kalau gender kata, contoh nih, samayim itu langit. Itu gender katanya, itu gender kata samayim itu adalah maskulin.
Haaretz. Haaretz itu gender katanya adalah feminim. Tapi bukan berarti bumi itu perempuan, bukan berarti langit itu laki-laki, itu hanya gender kata. Masalahnya, Ya benar. is itu bukan Ya benar. tentang, ya gini, saya terangkan dulu. Terus kenapa Is lu bilang itu Allah itu bukan laki-laki? Aduh Tuhan, nggak ngerti ya. Is itu Ngerti, bukan gua tentang ngerti. gender kata. Is itu tentang arti kata. Arti kata is itu laki-laki atau suami. Itu loh. Kalau sama ya, Makanya kamu punya tugas. Sebentar. Makanya kamu punya tugas. Is itu tidak berarti laki-laki, tidak berarti suami. Mana? Dalilnya mana? Is itu tidak berbicara gender mana? Begitu. Allah itu bukanlah anak manusia disebut di dalam kitab Bilangan 23. Nggak nyambung. Kok astaga, nyambung sekali. Nyambung banget. Inilah informasi yang kamu tampilkan di. Aduh, Kata teman-teman ada yang mau. Kata is itu arti literal dari kata itu suami, laki-laki, pria. Nah, kamu buktikan kepada saya kata is itu bukan berarti laki-laki, suami, dan pria. Coba kamu buktikan. Di mana kata is itu bukan berarti laki-laki, suami, dan pria? Mana? Look, ini jawaban saya. Karena dijelaskan sama Tuhan Yesus bahwa Allah itu roh. Kalau roh itu bukan laki-laki, Pak. Serion, nggak nyambung. Nyambung. Is itu, gini. Is itu adalah kata yang berarti berbicara gender. Kalau disandarkan kepada binatang, itu jadi jantan. Karena is itu adalah kata berbicara gender maskulin. Jadi bukan tentang gender kata, tetapi dari arti kata, itu poinnya. Kamu ngerti nggak? Jadi gender itu bukan, gini ya, gender yang saya bawa ini bukan dari gender katanya, tetapi dari arti katanya. Arti kata is itu adalah laki-laki, pria, suami, atau kalau kepada binatang jantan. Karena omong kosong. Omong kosong di kitab Keluaran itu tidak diartikan dia itu adalah laki-laki perang atau suami perang, tidak disebutnya pahlawan perang. Makanya kamu buktikan kepada saya is itu. Kalau memang laki-laki kata is itu kamu artikan laki-laki atau suami, kenapa tidak disebut suami perang? Kenapa diartikan dia adalah pahlawan perang? Kenapa? Gini, sebenarnya terjemahannya begitu. Yothevave itu adalah pria yang perkasa. Itu terjemahannya. Pria perkasa. Jadi memang kamu yang berperang itu bukan Yahweh, yang berperang itu Israel, Pak. Kamu jangan omong kosong. Yahweh itu tidak pernah berperang. Dia itu pemimpin perang. Memimpin orang Israel untuk memerangi orang-orang goyim. Jadi Allah itu laki-laki yang perkasa gimana? Makanya kawan-kawan, coba loh kalian carikan kepada saya. Saya lagi nunggu nih. Saya kasih kalian satu botol aqua kalau is itu bukan berbicara gender. Coba. Saya kasih kalian satu botol aqua. Kalau ketemu is itu tidak berbicara gender. Nggak sanggup. Nanti kalau kita balik sama dia, yang namanya im itu pasti jamak. Iya kan? Apa Malikin? Yang pasti im itu pasti jamak, betul kan? Kemarin kan Erwin, kamu sudah saya ajari. Kalau dia nggak jawab. Kalau dalam bahasa Ibrani yang namanya im itu pasti jamak, betul? Tidak begitu, Erwin. Jadi gimana? Oke, kamu dengar dulu ya. Coba jawab dulu. Iya. Coba. Plural kata. Iya, kamu dengar dulu lah. Kamu kan bertanya. Kamu siap diajari tidak? Tutup pikmu kalau mau diajari. Malikil jangan sombong kau Malikil. Aduh, bukan sombong. Memang Malikil ini tiada tandingan. Malikil itu memang orang sombong kayak si. Bukan sombong, faktanya Malikil itu tidak ada tandingan. Faktanya kau tuh on. Loh, kok on sih? Iya. Bambang Nursena aja aku buat itu terkapar, apalagi kalian. Oh terkapar. Luar biasa. Ezra Soru, ku buat jadi mengaku Yesus adalah ciptaan. Itu. Ezra Soru ketekan dia sampai dia ngaku Kamu Yesus nggak boleh adalah didengar. ciptaan. Ngomongan si iblis nggak boleh didengar. Iya. Coba kalian